Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih terhadap Bapak Taufik selaku pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Teknik Informatika Universitas UIN Sunan Kalijaga. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa membuat video presentasi untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia. Selanjutnya, sholawat serta salam kita aturkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Baik, perkenalkanlah, nama saya Dia Rahmadani dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 191060548 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk materi yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai aplikasi Snapchat. Nah, poin-poin dari materi yang akan saya jelaskan untuk yang pertama itu adalah apa itu aplikasi Snapchat. Untuk yang kedua, fitur-fitur dalam Snapchat. Untuk yang ketiga, cara menggunakan aplikasi Snapchat. Untuk yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Snapchat. Dan untuk yang kelima adalah daftar pustaka. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Snapchat. Nah, di dalam poin ini terdapat pengertian dan sejarah sendiri dari Snapchat itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu Snapchat. Nah, Snapchat sendiri merupakan aplikasi pengeditan foto yang diproduksi oleh Nik Software. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan. Awal peluncuran dari aplikasi Snapchat ini sendiri yang pertama itu pada iPad. Nah, untuk yang selanjutnya diluncurkan versi iOS di iPhone. Nah, untuk peluncuran versi Android baru diluncurkan belum lama ini. Dan setelah aplikasi ini dipegang oleh Google, maka aplikasi versi desktopnya dihapuskan. Untuk poin yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai fitur apa saja yang terdapat dalam aplikasi Snapchat. Nah, untuk penjelasannya terdapat dalam slide selanjutnya ini. Yang pertama adalah Turn Image. Nah, ini tuh berguna untuk mengatur pencahayaan dasar dalam foto. Untuk yang selanjutnya Detail. Detail itu mengatur kayak pencahayaan yang penajaman gitu. Untuk yang selanjutnya Crop. Crop berguna untuk memotong bagian foto yang tidak berguna atau yang tidak kita inginkan. Yang selanjutnya Rotate itu berguna untuk memutar foto. Semisal kita kepengen fotonya itu diputar 180 derajat atau bagaimana, nah bisa menggunakan fitur itu. Nah, yang selanjutnya White Balance itu berguna untuk menyetarakan warna foto terhadap warna asli dalam foto tersebut. Nah, yang selanjutnya Curves itu berguna untuk meningkatkan intensitas cahaya dalam foto yang akan kita edit. Untuk slide selanjutnya itu juga masih dalam fitur yang terdapat dalam aplikasi Snapchat. Nah, yang pertama itu adalah Transform. Nah, Transform itu berguna untuk mengatur perspektif foto dengan cara mengaturnya dengan ke atas atau ke bawah. Yang selanjutnya Vintage. Nah, itu tuh berguna untuk menambah kesan kayak vintage dalam bagian foto. Bisa dalam pinggirnya itu warnanya kayak hitam-hitam gitu. Nah, terus selanjutnya Glamour Grain. Itu menambah kayak butiran-butiran dalam foto agar terlihat lebih cantik. Yang selanjutnya Tonal Contrast. Nah, tonal contrast itu berguna untuk kita yang mengedit seumpamanya kita belum puas terhadap pencahayaan yang terdapat dalam foto itu sendiri. Untuk yang selanjutnya juga masih mengenai fitur dalam Snapchat. Nah, di sini terdapat grainy film, lens blur sama HDR speed. Nah, untuk grainy film itu kayak kita menambah kesan foto yang kita edit seperti dalam film-film. Untuk grainy blur itu, lens blur itu kayak menambahkan kesan
blur dalam foto. Untuk HDR space itu meningkatkan pencahayaan juga dalam foto. Nah, itu merupakan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Snapchat itu sendiri. Untuk yang poin ketiga itu adalah cara menggunakan aplikasi Snapchat itu sendiri. Nah, untuk poin ini akan dijelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi Snapchat, terus juga dijelaskan mengenai gambar-gambar gimana cara-cara menggunakan Snapchat dari tahap bertahap. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah mengenai cara menggunakan Snapchat itu sendiri dan penjelasannya. Nah, untuk yang pertama itu, untuk menggunakan aplikasi Snapchat ini, kita harus mempunyai aplikasi Snapchat itu sendiri. Setelah kita mempunyai aplikasi Snapchat, otomatis kita dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengedit video. Nah, selanjutnya, setelah kita mempunyai aplikasi Snapchat, kita buka aplikasi Snapchat itu sendiri. Setelah kita buka, kita dapat menambahkan foto yang akan kita edit. Nah, setelah ditambahkan, langkah-langkah yang kedua itu adalah semisal kita ingin menambahkan filter dalam Snapchat, kita pilih filter yang kita inginkan. Nah, untuk menambahkan fitur tadi yang ada dalam Snapchat, kita juga dapat menambahkan fitur itu sendiri. Setelah pengguna puas dengan fitur yang digunakan, nah, langkah yang selanjutnya adalah menyimpan foto yang telah diedit tersebut dalam perangkat telepon kita. Setelah slide sebelumnya menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi Snapchat, untuk slide selanjutnya ini saya juga menjelaskan foto yang berisi mengenai cara-cara menggunakan aplikasi Snapchat itu sendiri. Nah, untuk yang pertama ini merupakan gambar tampilan awal aplikasi Snapchat itu sendiri. Untuk yang kedua ini merupakan tampilan dari foto sesudah dan sebelum diedit menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Snapchat itu sendiri. Perbedaannya bisa dilihat di foto yang saya tampilkan. Untuk yang ketiga, saya akan menampilkan untuk hasil pengeditan dari aplikasi Snapchat itu sendiri. Nah, setelah ini foto yang kita inginkan itu diedit, maka kan sudah selesai. Nah, setelah selesai itu, maka kita akan menyimpan di perangkat HP kita. Nah, ini merupakan tampilan rating dari pengguna aplikasi Snapchat versi Android itu sendiri mendapatkan rating 4,6. Untuk poin dari kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Snapchat ini akan saya jelaskan di slide ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya terlebih dahulu dari aplikasi Snapchat. Nah, yang pertama itu fitur yang ada dalam aplikasi Snapchat ini beragam. Seperti contohnya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk yang kedua itu hasil yang diberikan dari pengeditan dari aplikasi Snapchat ini terlihat lebih natural seperti foto aslinya, jadi tidak kelihatan seperti diedit. Nah, untuk yang selanjutnya, kelebihan dari aplikasi Snapchat itu sendiri itu adalah dapat menyimpan format dalam format JPG dan RAW. Nah, setelah dari kelebihan aplikasi Snapchat, saya jelaskan mengenai kekurangan dari aplikasi Snapchat itu sendiri. Yang pertama, filter yang dihadirkan cuma sedikit, jadi tidak beragam, kita dapat memilih filternya. Yang kedua, tempat penyimpanannya itu agak susah pilihannya. Untuk yang ketiga, format yang dihadirkan untuk teksnya itu pilihannya cuma sedikit, jadi tidak beragam. Jadi kalau kita mau memilih teks yang bermacam-macam di aplikasi Snapchat sendiri ini tidak disajikan karena cuma sedikit. Nah, ini yang terakhir mengenai daftar pustaka dari penjelasan yang saya jelaskan di presentasi ini. Dapat dilihat daftar pustakanya dan bisa dilihat-lihat lagi seumpama kurang jelas dari materi yang saya jelaskan. Nah,
Itu merupakan penjelasan mengenai aplikasi Snapchat itu sendiri dari saya. Kurang lebihnya penjelasan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.